Langsung kita ke trending topik yang pertama ini terkait dengan judi online. Naila dan juga pemirsa kita lihat belakangan ini menjadi sorotan karena memang semakin kesini semakin terkuak bahwa hampir di seluruh wilayah di Indonesia ini banyak sekali atau praktik judi online ini yang dibilang tersebar masif begitu dengan nilai transaksi yang bahkan cukup fantastis begitu ya. Mencapai triliunan rupiah begitu. Nah, Satgas Pemberantasan Judi Online menggelar rapat koordinasi bersama tokoh masyarakat dan organisasi sosial keagamaan juga dihadiri oleh Menko PMK, Menko Minfo, dan Ketua PPATK. Menko Polhukam Hadi Cahyanto sekaligus Ketua Satgas mengatakan dalam mencegah judi online perlu adanya kampanye kesadaran masyarakat untuk mengedukasi resiko kecanduan judi online. Nah, ini harus disegerakan ya, Jason ya. Untuk terkait dengan edukasi ya, karena nggak cuma edukasi yang harus digencarkan, mereka atau masyarakat atau pelaku judi online juga harus tahu bahwa mereka melakukan judi online ini akan ada pidananya begitu, dan itu sudah ada aturannya. Nah, kemudian kembali lagi ke pelibatan tokoh masyarakat dan juga organisasi sosial keagamaan, ini diharapkan bisa membuat sosialisasi materi pemberantasan judi online bisa lebih efektif dan lebih didengarkan oleh masyarakat. Jadi bisa menyasar masyarakat secara langsung begitu ya. Nah, kemudian Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online juga menyampaikan ya bahwa ada 5 provinsi dengan pengguna judi online terbanyak dengan transaksi triliunan rupiah. Waduh, ini cukup masif dan di provinsi-provinsi yang cukup ini juga ya, besar juga ya masyarakatnya. Nah, sebelum sampai ke sana nanti juga Naila akan paparkan data. Ini saya juga baru dapat informasi dari temuan PPATK nih Naila dan juga pemirsa. Ada 1000 ternyata anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia yang bahkan diduga juga bermain judi online. Dan itu dikatakan oleh PPATK, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana pada saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung DPR pada di hari Rabu kemarin, tanggal 26 Juni 2024. Gimana nih, masa wakil rakyatnya aja main judi online sih? Jadi harus segera disanksi atau ditindak tegas ya, bisa bila memang terdapat data seperti itu. Nah, Jason dan juga pemirsa, saya akan mengajak Anda tentunya untuk melihat seputar data dari para pelaku judi online ya di Indonesia. Seperti apa datanya, kita lihat atau kita simak bersama dalam infografis berikut ini. Di infografis yang pertama ternyata ada 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online. Anda bisa bayangkan pemirsa, 4 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia. Menko Polhukam mengungkap hampir seluruh provinsi ternyata telah terpapar judi online. Namun ada 5 provinsi terbesar secara demografi di mana masyarakat sudah terpapar judi online berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Nah, kita lihat kemudian ada berapa saja provinsinya. Ini dia provinsi terbanyak, ada Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Kita beda satu-satu. Dari Jawa Barat, jumlah pelaku judi online ada 535.644 dengan nilai transaksinya fantastis sekali 3,8 triliun rupiah. Diikuti Jakarta 238.588 orang dengan nilai transaksi 2,3 triliun rupiah. Kemudian ada Jawa Tengah 201.963 orang dengan jumlah transaksi 1,3 triliun rupiah. Dan kemudian ada Jawa Timur dengan 135.227 orang dengan nilai transaksi 1,1 triliun rupiah, dan hanya berbeda tipis saja dengan Banten yakni 150.302 orang dengan nilai transaksi 1,2 triliun rupiah. Jadi semua nilai transaksinya triliunan rupiah. Lalu seperti apa data para pelaku judi online ini berdasarkan rentan usia. Usia pemain judi online bervariasi ternyata ya, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua. Kita akan lihat datanya terkait dengan usia, jumlah penjudi online berdasarkan kelompok usia. Ini dia ya. 2% ya, atau usia kurang dari 10 tahun ini jumlahnya 2% dengan 80.000 orang. Ya, jadi Anda bisa bayangkan 2%-nya itu 80.000 orang. Jadi banyak juga pemain judi online di bawah usia 10 tahun. Kita lihat usia 10 sampai 20 tahun ternyata ada 440.000 orang atau 11%. Kemudian di usia 21 sampai 30 tahun ada 520.000 orang atau dipersenkan angkanya 13%, dan ini rentan usia yang paling banyak yakni 31 sampai 50 tahun yakni ada 1,64 juta orang atau 40% ya. Kemudian diikuti di atas usia 50 tahun yaitu 34% atau 1,34 juta orang. Jadi itu adalah berdasarkan dengan rentan usia. Ada 80% dari 2,37 juta pemain judi online ini berasal dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini membuat tentunya tingginya jasa pinjaman online. Jadi ada judol, kemudian ada pinjol untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bermain judi online. Kita akan lihat lagi pemirsa datanya
Ini dia nominal transaksi judi online dengan kelompok menengah ke bawah ternyata ada Rp10.000 sampai dengan Rp100.000. Namun yang mencengangkan untuk kelompok menengah ke atas ternyata nilai transaksinya mulai dari Rp100.000 sampai 40 miliar rupiah ya, tinggi sekali sampai bisa 40 miliar menembus angka seperti itu. Hadi Cahyanto menekankan dalam 2 hingga 3 minggu ke depan Satgas akan segera melakukan langkah cepat lagi dalam memberantas judi online, termasuk juga akan mendeteksi aliran dana 4.000 sampai 5.000 rekening penadah uang pinjaman online yang telah didata oleh PPATK. Kita akan lihat infografis terakhir. Sekitar 5.000 rekening diduga terkait judi online ini ternyata sudah diblokir. Ya tentunya ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas Judi Online, memblokir sejumlah rekening, kemudian juga memblokir situs judi online-nya begitu. Tapi akan kita tunggu dan kita nantikan bersama langkah-langkah konkret agar judi online bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, termasuk juga penguatan dalam hal penindakan, penelusuran aliran dana, penguatan regulasi sampai dengan sosialisasi dan tentunya edukasi secara berkala dan konsisten untuk terus dilakukan. Jason dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak datanya, kemudian kita akan ulas lagi mengenai Provinsi Jawa Barat yang ternyata masih menjadi provinsi yang paling tertinggi ya untuk para pelaku judi online di Indonesia. Betul, ini jangan sampai Anda kecanduan bermain yang namanya judi online, judol, nanti malah tangan Anda diborgol nanti ya. Nanti karena ada tindak pidananya yang bisa dikenakan atau terancam dikenakan. Nah, kalau kita melihat nih Naila, bahkan kalau menurut data dari PPATK sendiri di tahun 2017 misalnya, itu angka transaksi judi online itu hanya sekitar 2,1 triliun rupiah. Nggak boleh bilang hanya ya, itu juga cukup besar begitu ya. Dan ternyata kemudian makin ke sini di tahun 2024 itu bahkan sudah tembus sampai dengan 400 juta. Jadi kita lihat bahwa trennya itu sebenarnya sudah mulai naik itu di tahun 2019 begitu ya. Itu sudah mencapai 3,9 triliun, kemudian naik lagi menjadi 15,77 triliun dan kemarin ini di 2024 juga menjadi naik lagi jadi bahkan sampai dengan 400 juta. Jadi angkanya memang tinggi sekali. Nah, berbicara soal Jawa Barat, ini Jawa Barat memang menjadi provinsi dengan jumlah pemain judi online terbesar di Indonesia dengan nilai transaksinya mencapai 3,8 triliun rupiah. Betul, nah PPATK mencatat ada 535.000 lebih pemain judi online di Jawa Barat. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin akan membentuk satuan tugas untuk memberantas fenomena judi online. Satgas diharapkan mampu bersinergi dengan kepolisian sehingga sejalan dengan penegakan hukum yang berlaku. Sejak 2023 hingga saat ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menangkap setidaknya ada 29 tersangka dalam kasus perjudian. Salah satu kasusnya yaitu selebgram maupun konten kreator yang diciduk akibat mempromosikan situs judi online melalui media sosial. Dan PPATK ini juga menemukan bahwa untuk dari segi profesi ini juga sudah mulai banyak, tidak hanya masyarakat perkotaan saja pemirsa, tapi bahkan sudah masuk judi online ini ke masyarakat desa, termasuk tadi juga kita sempat singgung bahkan anggota DPR RI dan juga anggota DPRD ini juga tercatat masuk dalam praktik judi online yang dikatakan memang cukup masif. Tadi saya juga lihat tuh paparan Naila kalau kita perhatikan, bahkan kalau dari segi usia ini cukup miris. Masa usia 10 sampai 20 tahun ada 400.000 orang yang sudah ikut judi online. Nah, ini apakah memang ternyata judi online itu masuk dalam sebuah situs aplikasi game online yang seperti itu ya, orang pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak di bawah umur ini penting untuk dilakukan begitu. Dan pemirsa, polisi juga menangkap belasan orang yang diduga terlibat dalam jaringan judi online di Banyumas, Jawa Tengah. Ya, selain menangkap para pelakunya, polisi juga menyita ratusan unit komputer hingga buku rekening bank. Satreskrim Polresta Banyumas menetapkan 12 orang dari 48 orang menjadi tersangka dari 3 lokasi berbeda di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah pada 19 Juni lalu. Namun, satu tersangka diantaranya masih dalam status DPO. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan peran berbeda-beda setelah polisi melakukan pemeriksaan mendalam kepada para pelaku. Selain itu, polisi juga menyita ratusan unit komputer, buku rekening, telepon genggam, dan uang tunai hingga belasan juta rupiah. Dan dari hasil sementara pemeriksaan, para pelaku telah melakukan aksinya sejak tahun 2022 dan sempat berhenti pada tahun 2023. Mereka kembali menjalankan perjudian ini pada bulan April lalu dengan omset mencapai 114 juta rupiah per hari. Dan sejumlah modus yang dilakukan mulai dari pembuatan akun judi online, penjualan chip hingga penjualan akun agar para penjudi bisa melakukan judi online setelah akun tersebut mencapai level tertentu. Dan saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka terkait dengan kemungkinan adanya jaringan lain di luar wilayah Banyumas.
Dan polisi juga akan menjerat para pelaku dengan pasal tentang perjudian dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara. Sementara itu, Polri mengaku telah menangkap sejumlah bandar judi online. Hal ini menepis anggapan Korps Bayangkara yang hanya menangkap pemain judi online. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap keterlibatan bandar besar judi online yang menyengsarakan masyarakat. Diketahui Polri telah menangkap 464 tersangka judi online sejak April hingga Juni 2024. Ratusan tersangka ini ditangkap dalam penyidikan 318 kasus. Dan kita juga akan melihat bagaimana komentar warganet di Instagram. Yang pertama dari @zuskian, lucu, sudah tahu jumlah dan alamat pengguna tapi belum bisa blokir situs judi online-nya. Kita lihat lagi dari Linda. Oh, gimana gak kesulitan nih ya admin slot, banyak orang Indonesia pula. Visanya is healing tapi jadi admin. Bisanya apa tuh ya? Adminnya slot gitu ya. Jadi di slot itu memang ternyata ya paling banyak juga tuh adanya judi online. Betul, dan ada juga @romaskian, inilah manusia terlalu tergiur dengan dunia yang banyak kepalsuan katanya. Dari Hanifah XXX, makanya Pak tebang pohonnya, cabut akarnya, jangan cuma nyapu daun keringnya. Betul, karena kalau cuma daun keringnya aja yang disapu nggak selesai-selesai nih judi online ya. Kemudian dari @rizky sekian, solusinya blokir situsnya, jangan segala rekeningnya. Rekening diblokir percuma kalau situs judulnya atau judi online-nya masih bisa digunakan. Ya, itulah tanggapan dari sejumlah masyarakat yang juga geram tentunya menanggapi adanya judi online yang semakin marak di tanah air. Dan kita nantikan bersama langkah-langkah tegas apa lagi yang dilakukan oleh Satgas judi online dan juga pihak-pihak terkait. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.